Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas di sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas pertidaksamaan, yaitu sifat-sifat pertidaksamaan. Terus kita juga sudah membahas pertidaksamaan linear. Maka kali ini kita akan membahas tentang ini, pertidaksamaan pangkat tinggi. Yang saya maksud persamaan pangkat tinggi adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan pangkat tinggi adalah contohnya ya, contoh satu. Sebelum saya bahas contoh ini, ada baiknya seperti biasanya saya mengingatkan kembali bahwa semboyan kita adalah matematika itu mudah dan indah ya. Mudah kalau kita sudah pernah memahami, maka kita tinggal melatih soal yang banyak, dan indah karena kita tidak perlu belajar yang menghafal ini, menghafal itu ya. Dipahami, matematik itu harus dipahami. Juga saya seperti biasanya saya sampaikan pendapat seorang tokoh, seorang yang sudah sukses, yaitu Insinyur Ciputra. Insinyur Ciputra ini adalah bosnya Jaya Group ya, yang punya Ciputra World, yang punya ini kontraktor Jaya Group dan seterusnya ya. Beliau bilang begini, singkat sekali, profesi apapun yang penting tahu bisnisnya. Profesi apapun yang penting tahu bisnisnya. Itu kalimat beliau. Jadi andaikan kita ini menjadi seorang guru misalnya, maka menjadi guru itu adalah pekerjaan yang mulia, yaitu bisa mengajarkan ilmu, dan guru itu mempunyai peluang masuk surga yang paling besar. Karena apa? Karena beliau itu memberikan ilmu yang bermanfaat ya, Setiap beliau ngajar, nanti beliau punya muridnya ngajar, dia punya mendapatkan aliran pahala terus. Tapi jangan hanya berhenti jadi guru ya, agar kita ini bisa sukses dunia juga, tidak hanya sukses akhirat. Jadi misalnya apa? Tahu bisnisnya. Misalnya seorang guru membuat sebuah buku gitu, dicetak oleh penerbit, sehingga dari situ dapat royalti, setiap 6 bulan dapat sekian juta dan sebagainya, bahkan bisa ratusan juta gitu. Nah seperti itu aplikasi dari perkataan dari Insinyur Ciputra tadi. Profesi apapun yang penting tahu bisnisnya. Kalian juga begitu, nanti jadi apapun diusahakan tahu bisnisnya gitu. Sehingga kalian bisa sukses. Oke, lanjut ke sini, ke pertidaksamaan pangkat tinggi ya. Pertidaksamaan pangkat tinggi itu contohnya yang pertama saya ambil yang sederhana dulu ya. X kuadrat min X min 6 lebih kecil sama dengan 0. Ini adalah pertidaksamaan kuadrat ya, tapi kita masukkan aja ke pangkat tinggi, sama aja. Nah, pembahasannya nanti sama. Yang pertama kita lakukan pemfaktoran. Ini kita faktorkan dulu menjadi X min 3 kali X
plus 2 lebih kecil sama 0. Sudah tahu cara pemfaktoran ya, masih ingat ya? Ini di SMP. Bagi yang sudah mulai lupa, coba kita ajari sedikit di sini. Kita ingatkan sedikit, x kuadrat min x min 6 misalnya. Kalau mau difaktorkan ya, kalau pelan-pelan dulu kita buat ini tulis 1 kali 6. 1 kali 6. Atau 2 kali 3. Ada lagi enggak? 6 itu cukup ya, 1 kali 6 atau 2 kali 3. Kalau di sini bertanda negatif, ya, kalau ini bertanda negatif, berarti ini salah satu pasti negatif. Salah satu pasti negatif. Nah, kamu lihat yang di tengah. Kalau yang di tengah negatif, berarti yang besar bertanda negatif, ya. Kalau di sini positif, tengah positif, yang besar bertanda positif, yang ini negatif. Oke, di antara dua ini, mana yang kalau dijumlahkan menghasilkan min 1? Coba kita lihat, 1 kurangi 6 ditambah min 6 itu min 5. Bukan ini, berarti bukan ini faktornya. Tapi kalau 2 ditambah min 3 itu min 1 betul, berarti faktornya ini, ya, faktornya ini. Sehingga ini bisa ditulis menjadi x plus 2 kali x min 3. X plus 2 dari sini, X min 3 dari sini. Oke, berarti itu faktornya. X plus 2, X min 3. Ini nulisnya bisa terbalik, X plus 2 nya bisa di depan, ya. Bebas nulisnya. Setelah itu mencari nilai 0, nilai 0 cukup begini aja, X min 3 sama dengan 0 itu. Berarti X nya sama dengan 3. Yang satunya X plus 2 sama dengan 0, X nya sama dengan min 2. Sehingga yang berikutnya, langkah berikutnya, letakkan nilai 0 diletakkan ke garis bilangan, ya. Nilai 0 diletakkan ke garis bilangan. Ke garis bilangan. Jadi garis bilangannya begini. Ini min 2 taruh di sini, min 2. Ini bulatan kosong, kalau di sini nggak pakai atau sama. Tapi kalau ini ada atau sama, di sini berarti bulatan penuh gini. Bulatan penuh berarti min 2-nya ikut, ya, min 2-nya ikut. Terus dari sini 3, berarti di sini 3. Nulisnya di kiri lebih kecil, ke kanan lebih besar, makin besar, makin besar, makin besar gitu ya. Terus setelah itu beri tanda, memberi tandanya itu di sini ini bisa plus, bisa min, di sini juga begitu, bisa plus, bisa min, dan seterusnya. Maka kamu lihat ini, X kuadrat ini yang dilihat, yang pangkatnya paling tinggi. Di depannya X kuadrat ini plus atau min? Ternyata plus. Kalau di sini plus, maka yang paling kanan kita beri tanda plus ini. Kalau di sini negatif, maka yang paling kanan diberi tanda negatif. Sehingga di sini plus, di sini min, di sini plus. Yang ditanya adalah lebih kecil atau sama. Berarti negatif, yang negatif yang ditanya. Mana yang negatif? Ini positif, yang negatif di sini berarti ini yang ditanya. Kalau seperti ini tinggal ditulis saja di sini min 2, ini 3, di tengah-tengah itu X, ya. Tinggal dikasih lebih kecil, lebih kecil. Ini sudah selesai contoh 1. Oke, kita lanjut pembahasan kita tentang pertidaksamaan pangkat tinggi ini dengan membahas contoh yang kedua. Contoh yang kedua agak rumit dibandingkan contoh pertama tadi. Contohnya seperti ini, X kuadrat min 6X plus 9 dikali min X ditambah 5 pangkat 3 dikali min 2X min 4 pangkat 5 lebih besar sama 0. Langkah-langkahnya adalah semua pertidaksamaan pangkat tinggi nanti menggunakan langkah-langkah yang saya terangkan ini, ya. Gunakan ini. Itu kamu akan lebih teliti kalau menggunakan langkah ini. Jadi
Nanti bentuk pecahan pun kita gunakan yang ini, langkah ini. Oke, langkah pertama, salah satu ruas dibuat sama dengan 0. Kemudian faktorkan atau samakan penyebut. Nah, ini sampai sini dibuat sama dengan 0, berarti ini sudah 0, berarti langkah ini sudah nggak perlu ya. Sudah selesai kita lakukan karena ini sudah 0. Lalu ini faktorkan. Faktorkan, ini difaktorkan menjadi ini faktornya, x min 3 kuadrat, yang ini, lalu ini tetap min x plus 5 pangkat 3, ya. Lalu ini tetap, saya tulis lagi, pangkat 5, lebih besar sama 0 tetap. Di sini ada kalimat samakan penyebut, itu kalau bentuknya pecahan, ya. Sedangkan untuk soal ini bukan pecahan, berarti yang ini nggak perlu dilakukan, ya. Langkah kedua nilai 0. Nilai 0 dari sini. X min 3 disamakan dengan 0. Ini X min 3 sama dengan 0. Berarti min 3-nya pindah ke sana menjadi 3. Sehingga diperoleh X sama dengan 3. Berikutnya, dari sini min X plus 5 sama dengan 0. Berarti di sini min X plus 5 sama dengan 0. Min X-nya pindah ke sana menjadi X, berarti X-nya 5. Lalu yang dari sini min 2x min 4 disamakan dengan 0, pangkatnya nggak usah diikutkan ya, pangkatnya nggak usah diikutkan. Ini min 2x min 4 sama dengan 0, min 4-nya pindah ke sana menjadi 4, min 2x sama dengan 4, dibagi min 2, diperoleh x-nya min 2. Maka langkah ketiga, nilai 0 diletakkan garis bilangan. Coba, di antara nilai 0 ini yang paling kecil adalah min 2. Berarti min 2 ini ada di paling kiri di sini. Ini bulatan penuh. Kenapa? Karena ini ada atau sama, ya. Terus lebih besar dari min 2 adalah 3 ya, 3. Adalah 3. Terus min 2 di sini 5, berarti di sini 5. Itu sudah langkah ketiga ya. Langkah keempat, beri tanda plus atau min. Jadi di sini bisa tandanya plus, bisa min. Di sini bisa plus, bisa min, dan seterusnya ya. Caranya, kalau ini pangkatnya banyak kayak gini, caranya begini dulu. Kalikan koefisien X ya, koefisien X. Nah, kita lihat di sini, yang ini yang kita lihat. Di depannya X ini ada angka 1 ya, angka 1, berarti 1 pangkat 2 ya. Atau tandanya aja yang penting. Ini tandanya di depan X ini plus ya. Berarti saya tulis di sini plus pangkat 2 gitu ya. Plus pangkat 2. Jadi ini plus pangkat 2. Berarti yang dari tengah di depannya X negatif. Negatif pangkat 3. Berarti di sini negatif pangkat 3 gitu. Lalu dari sini ini negatif ya, ini negatif pangkat 5. Berarti di sini tulis negatif pangkat 5 gitu. Sehingga hasil kalinya negatif pangkat 3 itu negatif, negatif pangkat 5 itu negatif, negatif kali negatif positif, dikali positif hasilnya positif. Tanda inilah yang diletakkan di paling kanan ini. Hasilnya mengalihkan koefisien X itu letakkan di paling kanan. Kalau ini dikalikan hasilnya negatif, maka di sini negatif. Jadi untuk selanjutnya ini nggak perlu ditulis ini. Ini juga nggak perlu ditulis kalau kamu sudah mahir. Bisa langsung dari sini aja. Sama dengan 0 berarti X-nya 3 langsung ke sini. Di angan-angan di sini X-nya 5 ya, ke situ. Di angan-angan dari sini min 2 ke situ. Memberi tanda juga begitu. Nggak perlu ditulis, yang ini nggak perlu ditulis. Cukup kamu lihat gini aja. Plus pangkat genap positif, min pangkat ganjil negatif, sudah plus kali min, negatif pangkat ganjil negatif, plus kali min, min kali min plus, maka yang kanan beri tanda plus, sehingga ini nggak perlu ditulis. Berikutnya plus ini kalau pindah ke sini, ini bisa plus, bisa tetap plus, bisa tetap min. Tanda itu tetap. Ini ketentuannya, tanda itu tetap jika melalui titik berpangkat genap.
Dan tanda itu berubah jika melalui titik berpangkat ganjil. Kita lihat yang ini 5 diperoleh dari sini, pangkatnya ganjil. Maka berubah plus jadi min di sini. Ya. Plus berubah jadi min karena 5 berpangkat ganjil. Terus 3 dari mana? 3 dari sini, pangkatnya genap. Kalau pangkatnya genap, maka tetap ini minus, di sini tetap minus gitu. Karena ini berpangkat genap, maka ini tetap tandanya sama. Kalau di sini plus, di sini plus, di sini min, di sini min. Min 2 dari mana? Dari sini, pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil maka berubah. Ini minus berubah jadi plus ya. Sekarang yang kelima, nilai X yang memenuhi. Tinggal dilihat ini aja. Kalau ini lebih besar, ya, kalau ini besar berarti yang ditanya itu daerah positif atau nol ya. Daerah positif atau nol. Mana yang positif? Berarti ini ke sana dan ini ke sana. Ya. Sehingga nilai X memenuhi adalah X lebih kecil sama min 2. Kenapa kok lebih kecil? Karena dari min 2 ke kiri ya. Kalau ke kanan lebih besar ya. Sedangkan yang ini berarti pakai kata atau X di sini 5 karena ke kanan maka lebih besar atau sama. Ini cukup selesai sampai sini? Belum ya. Karena apa? Karena kita seperti yang pernah saya bilang itu mengerjakan soal SBMPTN itu harus sangat teliti ya. Karena di sini ada atau sama, berarti yang ini ikut, ya, 3 ini ikut. Jadi kalau begitu di sini kurang, yaitu X-nya sama dengan 3. X sama dengan 3 dari mana? Dari titik ini. Maka yang memenuhi, nilai X yang memenuhi adalah ini. Oke. Ada yang tanya mungkin? Oke, kita lanjut pembahasan kita tentang pertidaksamaan pangkat tinggi dengan membahas contoh yang ketiga. Ini variasi soal yang lain dari pertidaksamaan pangkat tinggi. Kalau yang kedua itu bukan berbentuk pecahan, tapi yang ini ada bentuk pecahan seperti ini ya. Caranya, langkah-langkahnya tetap memakai seperti contoh 2 kemarin ya. Atau contoh 2 yang tadi. Yaitu apa? Salah satu ruas dibuat sama dengan 0. Bukan seperti ini. Kalau ini dikalikan X, kalau ini dikalikan X menjadi ini salah ya. Kenapa? Karena kita belum tahu tandanya X ini bisa plus, bisa min. Kalau tandanya plus, tandanya tetap. Kalau tandanya min, tandanya dibalik. Kalau nggak tahu tandanya, ya berarti nggak boleh dikali ya. Nggak boleh dikali, berarti cara ini salah ya. Agar kamu tidak keliru lagi, ini tetap tulis saja, enggak apa-apa, tapi dicoret, dikasih tanda keterangan seperti kemarin. Salah, goblok gitu ya. Gitu. Jadi enggak apa-apa, gini ini ya, salah, goblok gitu ya. Jadi menggoblokkan diri sendiri itu boleh, menggoblokkan orang lain yang enggak boleh ya. Jadi yang boleh bagaimana? Yang benar, salah satu ruas sama dengan 0, berarti ini dipindah aja ke sana menjadi X min 4 ditambah 3 per X lebih kecil sama 0 itu. Kemudian samakan penyebut. Menyamakan penyebutnya itu begini caranya. Ini tarik, ini X, beri perpanjang gitu. Lalu di sini diisi apa? Ini X dikalikan X. Di sini X kuadrat. Di sini kalikan ini menjadi min 4X. Yang di sini tetap plus 3 gitu aja. Kenapa kok nggak dikali? Karena memang aslinya 3 per X ini. 3 per X. Lebih kecil sama 0. Lalu faktorkan ya, difaktorkan menjadi X min 1, X min 3
dibagi X lebih kecil sama 0. Nilai nolnya, langkah berikutnya, nilai 0 adalah X min 1 sama dengan 0. Dari sini, X min 1 sama dengan 0. Ini, berarti ketemu X-nya 1. Lalu dari sini, X min 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Dari sini, X-nya sama dengan 0, X sama dengan 0, gitu aja langsung. Nilai 0 diletakkan garis bilangan, langkah berikutnya, berarti yang paling kecil 0, berarti di sini 0, dari sini 1, dari sini 3. Apakah ini bulatan penuh atau kosong? Kita lihat dari sini. Ini bulatan penuh, karena ada atau sama. Berarti di sini kita kasih bulatan penuh, ini kita kasih bulatan penuh, ini kita kasih bulatan penuh. Ya. Betul begini? Siapa yang membetulkan? Ini masih salah ya. Berarti kamu tertipu lagi ya. Tertipu lagi. Ngerjakan soal SBMPTN harus teliti ya. Makanya harus dikuasai dari yang sekecil-kecilnya. Banyak siswa yang mengerjakan seperti ini dan merasa betul dan jawabannya ada ya. Hebatnya pembuat soal SBMPTN begitu. Jawaban yang salah disiapkan. Agar apa? Agar kamu senang padahal salah gitu ya. Menyenangkan orang kan berpahala gitu. Padahal salah gitu. Nah yang benar gimana? Kamu ingat bahwa penyebut itu tidak boleh 0 ya. Penyebut nggak boleh 0. Berarti yang dari penyebut itu nggak boleh penuh. Berarti ini harus kosong karena ini dari penyebut. Nah ini jebakan-jebakan yang ada di SBMPTN ini yang harus dikuasai agar kamu betul mengerjakannya ya. Maka teruslah kita belajar bersama saya di sini agar apa? Agar kamu teliti ya, mengerjakan soal SBMPTN. Hal sekecil-kecilnya kayak gini kita berikan soalnya ya, agar kamu terbiasa. Ini saya kenapa tadi kosong? Karena 0 ini berasal dari sini. Penyebut tidak boleh 0. Atau kalau mau diingat-ingat dihafal, di sini saya beri keterangan yang dari bawah harus bulatan kosong ya. Yang dari bawah harus bulatan kosong ini. Jadi soal ini jebakannya minimal sudah 2 ya. Yang pertama apa? Kalau kamu kalikan ini salah. Yang kedua, kalau ini dibuat penuh itu juga salah. Ya, itu hati-hati ya. Setelah itu beri tanda. Beri tandanya agak cepat dibandingkan yang contoh 2 tadi. Langsung coba. Ini plus ya. Ini plus, ini plus. Kalau dikali plus, berarti paling kanan diberi tanda plus ini. Paling kanan diberi tanda plus. Terus kamu lihat yang lain. Ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 1. Berarti pangkatnya ganjil semua ya. Kalau pangkatnya ganjil semua berarti berubah terus. Ini plus berubah jadi min, min berubah jadi plus, plus berubah jadi min. Kenapa kok selalu berubah? Karena pangkatnya ini ganjil semua ya. Ganjil semua. Oke, yang ditanya adalah lebih kecil, ini lebih kecil. Berarti lebih kecil itu adalah daerah negatif. Mana daerah negatif? Ini yang negatif. Ini yang negatif. Berarti nilai X yang memenuhi, ya, adalah bagian sini X lebih kecil dari 0. Kenapa lebih kecil? Karena di sini kosong, nggak pakai apa? Nggak pakai atau sama. Jadi kalau pakai atau sama gini salah. Sehingga ini harus dikosong atau pakai kata atau ya. Yang ini tulis saja 1 tulis, 3 tulis, X-nya tulis di tengah. Di sini tinggal dikasih tanda gini ya. Karena ada atau sama semua, karena penuh semua, maka di sini kasih atau sama. Maka ini selesai dan betul ya. Jadi hati-hati tadi di sini dan di sini ya. Hati-hati sekali mengerjakan soal SBMPTN itu. Itu tentang pertidaksamaan pangkat tinggi
Tentu masih banyak contoh-contoh soal yang lain yang bisa kamu coba ya, bisa kamu coba. Nanti kalau tidak bisa atau ragu bisa didiskusikan dengan saya. Bisa langsung, bisa lewat WA ya, bisa lewat WA. Dan seperti biasa di bagian akhir dari pertemuan kita ini ada soal tantangan, satu soal saja yang bisa kamu coba. Seharusnya kalau kamu sudah terbiasa mengerjakan soal SBMPTN itu 2 menit harus selesai gitu ya, 2 menit harus selesai. Maka cobalah ngerjakan soal ini yang cepat dan teliti ya, cepat dan teliti. 2 menit usahakan selesai. Nanti jawabannya bisa dikirim ke WA pribadi saya. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Nanti di kesempatan yang datang kita masih akan lanjutkan dengan pertidaksamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan irasional. Saya kira cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.